warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di aktivitas kuliah Vol 3 kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah MKPK. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1-nya itu adalah Aespa adalah company yang memproduksi snack diet ya. Jadi di sini tuh Aespa tuh mempunyai kayak dua produk, yaitu dua produknya itu snack bar dan dried oat. Nah, untuk memproduksi snack bar ini mereka itu membutuhkan 10 gram oat dan 4 gram sugar. Nah, di sini kita buat tabel informasi terlebih dahulu ya. Tabel informasi itu ini ya. Ini tabel informasi ya. Nah, informasi ya. Nah, ini adalah tabel informasi. Nah, terus jadi kan snack bar kalian taruh 10-nya di sini untuk oat dan 4-nya di sini untuk sugar. Nah, untuk dry oat itu membutuhkan 4 gram sugar. 4 gram oat dan 6 gram sugar. Kalian di sini taruh 4 dan 6. Nah, terus company itu hanya mempunyai 200 gram sugar dan 300 gram oat. Ya, berarti kalau cuma punya segitu kan tidak lebih gitu, jadi tidak mempunyai lebihnya. Jadi kita kasihnya itu di sini kurang dari. Ya. Kurang dari, dan untuk harganya itu kan dried oat itu $5 di sini. Dan Y itu kan diisi oleh NPM kita. Nah, jadi saya mengambil di sini untuk Y-nya itu 9. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut saja. A-nya itu diminta untuk formulasi standar primal dan dual. Ya. Nah, di sini untuk primalnya kita langsung aja Zmax. Harganya langsung taruh di Zmax di sini ya. $19 X1, $5 X2. Terus kasih panah $19 X1 tambah $5 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2. Nah, terus untuk constraint-nya 10 X1 tambah 4 X2 kurang dari sama dengan 300. Terus di sini karena kurang dari ya. Jadi ketika kurang dari hanya plus S ya. Di sini plus S. Nah, terus di sini juga 4 X1 6 X2 kurang dari sama dengan 200. Di sini juga plus S ya nantinya. Karena kan kurang dari. Pokoknya catatan penting ini harus diingat ya. Nah, gitu ya. Dan ini katanya S1 sama S2-nya dari mana? Dari sini. Yang dua ini. Gitu ya. Nah, terus kita ke dual ya. Nah, untuk yang dual, dual itu jadi merupakan kebalikan dari primal. Ketika primalnya itu maksimasi ya gitu. Nah, dualnya itu pasti minimasi atau Z-min. Jadi Z-minnya itu ini ya, 300 plus, nah untuk 2 ini pasti U1 sama U2 ya, ganti X-nya, jadi enggak X1, X2. Jadi 300 U1 tambah 200 U2 didapat dari mana? Dari sini. Nah, terus di sini langsung saja 300 U1 tambah 200 U2. Nah, sebenarnya ini belum diketahui kan ya.
Jadi kalian hitung dulu ini constraint-nya. Constraint-nya itu 10 U1 tambah 4 U2 lebih dari sama dengan 19. Kenapa lebih dari? Karena di sini akan kurang dari. Jadi di sini harus lebih dari. Nah, terus constraint yang kedua yaitu 4U1 tambah 6U2 lebih dari sama dengan 5. Jadi 19 sama 5 dari sini ya. Maaf, di sini. Ya. Nah, terus setelah itu kalian tinggal lihat, ini kan lebih dari, berarti lebih dari itu min S tambah artificial. Jadi A1. Terus yang kedua itu S2 tambah A2. Sama dengan 19 dan 5. Itu ya. Terus kita langsung saja ke tabel iterasi primal dan dual. Nah, tabel iterasi primal ini kita mulai dari iterasi 0 ya. Tadi kan adanya S1 dan S2 ya. Jadi tinggal masukin dulu aja S1 dan S2 di sini. 1 dan S2. Nah, terus masukin juga RHS-nya. RHS-nya berapa? 300 sama 200. Nah, di sini 300, 200. Dan untuk X1 itu kan ininya di sini untuk harganya 19 dan 5. Dan di sini X1 itu kan 10, X2-nya 4, X1-nya ini, X1-nya 1, S2-nya 0. Terus untuk S2-nya ini ya. Nah, ini. Tinggal kebawain aja 4, X1-nya 4, terus X2-nya 6, S1-nya 0, dan S2-nya 1. Karena di sini itu tidak ada S1 kan, cuma S2, jadi S2-nya 1. Dan juga di sini tidak ada S2, jadi S2-nya 0, S1-nya 1. Lihat, bisa lihat di sini. Nah, itu ya. Nah, di sini setelah menemukan ini, kalian tinggal cari Z. Z-nya dari mana? Z-nya dari sini. Ini dikali ini. Kali. Dan ini juga 0 dikali 4. Dikali. Nah, 0 dikali 10 pasti 0. 0 ini juga kalau dikali semuanya 0. Jadi Z-nya tinggal kalian 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Terus C min Z. Ini kan C ya. Nah, ini tuh kan C. Jadi tinggal 19 kurangi 0. Jadi 19. 5 kurangi 0, di 5, 0, 0 kembali 0, 0, 0 kurangi 0, 0. Nah, terus setelah itu kalian tentukan living-nya. Living itu ini ya. Living. Ini untuk living. Kenapa ini living? Karena ini positif terbesar. Nah, terus setelah kita menemukan living, berarti angka yang di sini adalah angka pivot number. Nah, setelah itu tinggal kalian RHS bagi pivot number. 300 bagi 10, 30. 200 bagi 4, 50. Nah, untuk menentukan entering di sini, entering. Nah, kalian cari positif terkecil. Nah, kan di sini positif terkecilnya 30 ya. Nah, jadi ini berarti untuk entering. Nah, di sini kan belum optimal ya, karena ketika optimal itu untuk maksimasi itu ketika
hasilnya itu 0 atau mil. Jadi di sini belum optimal. Jadi kita lanjutkan ke iterasi yang kedua ya. Maaf, yang ke-1 kan tadi iterasi 0, sekarang iterasi 1. Nah, untuk menentukan iterasi 1, kita harus lihat mana sih yang harus diganti. Nah, di sini kan lihat titik perpotongannya itu 10. Nah, jadi yang diganti itu berarti S1 diganti dengan X1. Berarti posisi S1 diganti dengan X1. Di sini kalian tulis X1, ini 19, ini 19 juga, ini 5. Ini biasa. Nah, untuk itunya, RHS, kalian tinggal itu di sini masukin RHS-nya 30, 50, dan juga X1-nya masukin 1, 0,4, 0,1, 0, 0, 4,4, min 0,4, S2-nya 1, terus kalian tinggal jumlahin aja lagi, ini kali ini nih, kali ya, ini juga kali, terus ini juga sama dikaliin sama yang ini, terus semuanya, sehingga ini 19 kali 1, 19, 0 kali 0, 0, berarti 19 tambah 0, 19, gitu ya. 19 kali 0,4, terus hasilnya 7,6, 0 kali 4,4, hasilnya 0, berarti 7,6 tambah 0, berarti tetap ya, 7,6 gitu ya. Nah, terus sampai sini, sudah sampai sini, kalian tinggal cari C min Z. C ya. C min Z. C min Z itu dapat dari mana? Ini, C, 19 kurangi 19, berarti 0 hasilnya kan. Terus, tinggal 5 kurangi 7,6. Di sini hasilnya itu 5 kurangi 7,6 berarti 2,6 ya. Min 2,6. Maaf, ini sudah betul, tapi ini kurang koma ya. Min 2,6. Nah, di sini S1-nya 0, C-nya 0, kurangi Z 1,9, berarti min 1,9, selanjutnya 0. Nah, setelah seperti ini, jadi didapatkanlah hasil yang optimal. Ini sudah optimal ya. Optimal. Kenapa optimal? Dikarenakan di sini sudah 0 dan min semua. Jadi bilangannya itu 0 dan min. Tidak ada yang positif. Ini sudah optimal. Berarti di sini sudah ya. Nah, terus kesimpulan primal simplex. Hasil perhitungan sudah optimal karena C min Z negatif atau 0. Nah, terus yang kedua, hasil modal primal X1 30, X2 0, S1 0, S2 80. Opportunity cost 570 dan shadow price yaitu S1 1,9 dan S2 itu 0. Jadi, untuk mencapai keuntungan maksimum, aespa sebaiknya memproduksi snack bar X1 sebanyak 30 unit, trade out X2 ya, sebanyak 0 unit dengan profit maksimum 570 dan sumber daya yang tersisa yaitu gula ya S2 sebanyak 800 gram, sementara gandum habis terpakai yaitu S1-nya ya. Itu ya. Ini profitnya dapat dari mana? Dari sini ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kita langsung lanjut ke dual. Untuk dual,
kita hanya perlu ini masukin lagi ya, seperti biasa, masukin. Setelah dimasukin, kita tinggal mengkalikan saja. Ini seperti ini, seperti biasa ya. Berarti M kali 10, M kali 4, M kali min 1, M kali 0, M kali 1, M kali 0. Seperti itu. Begitu juga yang bawah sama. Terus setelah itu hasilnya dijumlahkan. Seperti M kali 10, 10M, M kali 4, 4M. Jadi kalau dijumlahkan 14M. Gitu ya. Setelah itu M kali 4, 4M, M kali 6, 6M. Jadi hasilnya 10M. Terus M min 1 kali min 1 yaitu min M, M kali 0, 0. M kali 0, 0. M kali min 1, min M. Terus M kali 1, M, M kali 0, 0. Berarti hasilnya cuma M. M kali 0, M, M kali 0, 0. M kali 1, M. Jadi hasilnya M ya. Nah, kalau seperti ini, tinggal C min Z ya. C min Z-nya berapa? Yaitu 300 min 14M. Karena tidak bisa untuk dikurangi ya, jadi kalian tinggal tulis 300 min 14M, terus di sini 200 min 10M, terus ini, karena min ketemu min, jadi plus, di sini ya, plus M, ini juga sama, plus M, terus ini, M kurangi M, 0, M kurangi M, 0. Nah, di sini RS-nya 24M. Kenapa 24M? Karena ini juga dikalikan. M kali 19, 19M, M kali 5, 5M. Jadi 19 tambah 5 sama dengan 24M. Gitu ya. Karena di sini sudah, karena ini minimasinya, jadi ini sudah optimal ya, dikarenakan kalau untuk minimasi optimal ketika hasilnya itu positif dan 0. Jadi ini sudah optimal. Kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini kalian buat dulu tabel iterasinya. Nah, untuk tabel iterasinya X1 itu mango avocado, yaitu produknya ya. X2 itu untuk cherry kiwi. Nah, untuk cherry kiwi kalian berapa vitamin dan protein yang dibutuhkan oleh mango avocado, yaitu 9 dan 3 kan. Yaitu kalian tulis 9 dan 3, begitu juga untuk cherry dan kiwi 4 dan 25. 4 dan 25. Nah, di sini terus kapasitasnya diproduksi 40 unit ya. Di sini untuk cherry kiwi paling banyak diproduksi sebanyak 40 unit. Di sini 1 untuk cherry kiwi, dan di sini untuk mango ya maksimal diproduksi sebanyak 60 unit di 1. Karena ini maksimal, di sini ada kata paling banyak dan maksimal diproduksi, jadi di sini kurang dari ya, karena kalau batasan kan, kalau minimal itu kan batasan paling banyak diproduksi, berarti paling banyaknya itu kan 40, jadi kita tidak bisa menambah ke 41 ataupun angka yang lebih besar dari 40 lagi. Jadi kita cuma yang termasuknya itu 30, 20 itu masih bisa. Jadi di sini makanya dikasih tandanya kurang dari. Nah, gitu ya. Dan untuk di sini kan minimum itu kan masih bisa menambah. Jadi di sini dikasih tandanya itu adalah lebih dari ya. Nah, terus setelah kalian membuat tabel informasi ini, karena di sininya itu adalah minimasi, kalian tinggal masukin saja ke sini. Karena di sini saya Y-nya 9 ya. Y-nya sama dengan 9. Jadi di sini 12.900 tambah 75.000 7.500 X2. Nah, untuk constraint pertama yaitu 9X
plus 4x lebih dari sama dengan 360. Nah, di sini kita akan memisahkan, kita akan memecahkan dulu x1 ya. Oke. Nah, maaf, constraint pertama gitu. Nah, di sini memisahkan 0 ya. 9x1 tambah 4x2 lebih dari sama dengan 360. Karena ini dimisahkan 0 x-nya, jadi kalian masukkan saja 0, 9 kali 0, 0, 4x2 sama dengan 320. x2 sama dengan 360 bagi 4. x2 sama dengan 90. Dikarenakan ini x2 ya, jadi naruh 90-nya di sisi sebelah kanan. Karena ini tuh seperti ini. Ini x1 dan ini koma x2 gitu ya. Nah, begitu juga di sini. Nah, ya, terus yang kedua, kalian sudah mendapatkan x2-nya, kalian kita mencari x1-nya, yaitu dengan memisahkan x2 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal tulis 9x1 tambah 4x2, yaitu x2-nya kan 0, kalian masukin 0 aja, lebih dari sama dengan 360. 9x1 tambah 4 kali 0 sama dengan 360. X1 sama dengan 360 bagi 9. X1 sama dengan 40. Nah, 40 ditaruh di sisi sebelah kiri ya, dikarenakan ini X1. Gitu. Terus, untuk constraint yang kedua, yaitu 3x1 tambah 35x2 lebih dari sama dengan 240. Nah, kita memisahkan lagi x1-nya yaitu 0. Nah, di sini x1 0, jadi 3 kali 0 tambah 35x2 sama dengan 240. x2 sama dengan 240 bagi 35, x2 sama dengan 6,9. Jadi di sini untuk x2-nya itu 6,9. Dan terus terus kita lanjutin untuk memisahkan x2-nya 0 ya. Nah, x2 0 berarti di sini 0 ya. Nah, x2 0 sama dengan 3x1 berarti di sini. 3x1 berarti di sini jangan dulu ya. 3x1 sama dengan 3x1 sama dengan 240. Terus di sini x1 sama dengan 240 bagi 3. Nah, jadi x1 baru ke sini. x1 sama dengan 80 dan taruh di sisi sebelah kiri ya. Nah, terus untuk constraint ketiga ya. Nah, untuk constraint ketiga ini kan sudah ada ya. Jadi ini sudah tidak perlu dihitung lagi ya, tidak perlu dimisah-misahkan. Kalian cukup x1 sama dengan 60, berarti 60 taruh di sisi x1 dan x2-nya adalah 40, ya taruh di sisi x2. Nah, terus kita akan membuat diagramnya. Maaf. Ya. Di sini kita itu kan diminta untuk membuat dengan metode grafik. Maaf. Nah, di sini ada grafik, sudah ada grafiknya ya. Nah, kalian kan sudah tahu ya ini. Nah, kita tinggal lihat x2-nya itu adalah 90 dan x1-nya itu 40. x2 90 di sini dan x1 itu di sini ya, 40. Jadi ini x2 dan ini x1. Itu ya. Nah, terus setelah itu kalian tarik garis dari sini ke sini terus ya. Nah, sesudah itu kita lihat lagi. Di sini kalian taruh 1. Gitu ya, untuk menandakan itu dari constraint yang pertama. Terus untuk yang kedua itu 0,5
6,9 di X2-nya, 6,9 berarti di sini. Dan untuk X3-nya itu adalah untuk X1-nya untuk X1-nya adalah di sini. Nah, X1-nya itu X1-nya itu 80. Berarti bukan di sini. Di sini X1. X1-nya di sini ya, 80. Dan di sini kasih kalian 2 ya. Terus yang ketiga itu X1-nya itu 60. Nah, di sini ya. Dan untuk yang konsen keempat, X2-nya 40. Dikarenakan tidak mungkin kita tarik garis ke 0 ya, jadi untuk jika yang diketahui itu cuma X2, kalian tarik ke samping ke sini ya. Terus kalau misalkan yang diketahui cuma X1, kalian tarik ke atas gitu ya. Nah, terus untuk mengarsirnya, kalian lihat tandanya. Ketika tandanya kurang dari ya, kan di sini ada yang pertama dan kedua itu lebih dari, dan yang ketiga dan keempat itu kurang dari. Nah, kita ke yang pertama dulu. Kalau lebih dari, kalian arsirnya keluar ya, keluar ke sini ya. Kalau misalkan lebih dari, kalian arsirnya ke dalam ya. Makanya ini yang konsen ke-1 arsirnya ke sini, konsen kedua keluar gitu ya, keluar ke sini. Nah, tapi beda dengan ketiga dan keempat, mereka ke dalam karena kurang dari itu ya. Nah, di sini untuk menentukan daerah yang diarsir harus kena semua. Jadi oleh arsiran dari mulai arsiran konsen 1 sampai konsen 4 itu kena semua. Jadi itulah kalian bisa menentukan titik ini. Dan titik ini itu kan A, B, C, D ya. Nah, titik A, B, C, D ini sudah ya, kalian sudah menemukan arsirannya, tinggal diarsir dan tentukan titik. Kalian terserah ya, bebas ini A mau di mana, B mau di mana, C mau di mana gitu. Tapi misalkan A-nya di sini, A, B, C, D gitu. Terserah kalian ya. Tapi untuk aku di sini ya, A, B, C, D gitu. Nah, terus kalian tinggal menentukan titiknya. Nah, untuk titik A, ini ya, titik A tuh, ini. Nah, itu tuh perpotongan dari constraint 4 dan constraint 1. Nah, constraint 4 kan udah diketahui ya, X sama dengan 40. Nah, tinggal constraint 1. Nah, constraint 1 itu kan 9X tambah 4X X2 gitu ya. 9X1 tambah 4X2 sama dengan 360. 9X1 tambah ya ini udah dimasukin ya 40-nya, 40 kali 4 yaitu 160 sama dengan 360. 9X1 sama dengan 360 bagi 160 ya. Di sini 160. Nah, hasilnya itu adalah di sini kurangi dulu. Maaf. Nah, jadi dari sini tuh ke sini dulu ya. Jadi 9X1 sama dengan 360 kurangi 160. Nah, baru di sini 9X1 sama dengan 200. X1 sama dengan 200 dibagi 9. Dan ini hasilnya. X1 sama dengan 22,2. Gitu ya. Ini hasilnya. Nah, terus kita lanjut ke titik B. Titik B itu
adalah perpotongan dari constraint 4 dan constraint 3. Nah, karena constraint 4 dan constraint 3 X1, X2-nya sudah diketahui, ya sudah, kalian tulis seperti ini aja. Nah, sudah. Ini hasilnya ya. Ini juga ini hasilnya. Nah, terus ke titik yang ketiga, yaitu titik C. Titik C itu adalah perpotongan dari constraint 1 dan constraint 2. Dikarenakan belum diketahui ya X1 sama X2-nya, jadi kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini saya akan menghilangkan X1-nya ya. Jadi yang baris pertama, nah ini ya, saya akan kalikan 1, dan yang ini saya akan kalikan 3 untuk menghilangkan X1-nya. Setelah dikalikan, jadi 9X1 tambah 4X2 sama dengan 360, dan 9X1 tambah 105X2 sama dengan 720. Kalian tinggal coret saja ini. Nah, setelah dicoret seperti ini, kalian tinggal kurangi saja. 4 kurangi 10, 4 kurangi 105 sama dengan min 101X2 sama dengan 360 kurangi 720, yaitu min 360. Jadi X2 sama dengan min 360 bagi min 101, yaitu hasilnya 38. Dikarenakan negatif bagi negatif, yaitu hasilnya bakal positif. Setelah itu, kalian tinggal substitusikan dengan 9X1 tambah 4X2 kan ini. Nah, soalnya X2 yang sudah diketahui, jadi tinggal masukkan saja 3,6, yaitu 4 kali 3,6, yaitu 360. Jadi 9X1 sama dengan 360 kurangi 4 kali 3,6 itu adalah 14,4 ya. Jadi sudah diketahui, tinggal pindahkan ke sisi ruas sebelah kanan, yaitu mengurangi 360, yaitu hasilnya itu X1 sama dengan 345,6 bagi 9, dan hasilnya akhirnya itu adalah 38,4. Terus kalian tulis ini. Nah, sudah gitu, kita cari titik D. Titik D itu yang ini kan. Nah, berarti ini perpotongan dari constraint 2 dan 3. Jadi ini bisa pakai metode substitusi. Nah, metode substitusi kita masukin yang X1-nya. 3X1 berarti 3X1 masukin 30, 35X2 240, 3 kali 60 yaitu 108, kalian pindahin ke ruas sebelah kanan jadi 180. Nah, setelah dikurangi menjadi 60 ya, 35X2 sama dengan 60, X2 sama dengan 60 bagi 36, X2 sama dengan 1,7. Nah, di sini kan Z, kalian terus setelah semua diketahui, kalian tulis Z min 12.900 X1 tambah 7.500 X2. Kalian tinggal tulis lagi ya. Terus untuk di sini A, B, C, D. Nah, di sini kaliin yang X1 itu, kan ini A udah ya. A itu kan 22,2,40. 22,2 untuk X1-nya dan 40 untuk X2-nya. Tinggal kaliin dengan harga di sini. Begitu juga seterusnya sampai D. Nah, terus setelah itu dijumlahkan kan. Setelah dijumlahkan, kalian cari yang paling kecil, yaitu di sini didapatkan Rp522.360. Dikarenakan ini kan minimasi ya. Kalau misalkan ini tujuannya itu buat maksimasi, kalian pilih yang terbesar, berarti ini. Kalau misalkan untuk maksimasi ya, dikarenakan ini minimasi, jadi kita pilih yang terkecil, yaitu Rp522.360. Nah, di sini kalian buat kesimpulan, karena titik C menghasilkan biaya produksi paling rendah, maka black punch
fruit, sebaiknya membuat jus mango avocado, yaitu X1 sebanyak 38,4 atau bisa dibulatkan menjadi 38, dan jus cherry kiwi sebanyak 3,6 atau bisa dibulatkan menjadi 4 unit dengan total biaya sebesar Rp522.360. Di sini sudah ya, ini sudah. Terus, kita masuk ke yang ke nomor 3 ya. Nah, untuk nomor 3 ini, kalian tinggal membacanya. Membaca dari sini ya. Dari yang sudah diketahui. Di sini katanya, yang pertama, berapa unit produksi untuk menghasilkan profit yang optimum dan berapakah profit optimumnya? Kalian tulis lagi ini ya. Nah, terus kalian buat iterasi 0. Nah, di sini kalian bisa lihat. Kalian cukup perhatikan ini ya. Ini angka yang 33,3. Jadi X1 kan ini. X1 untuk tas harus diproduksi sebanyak 3,3 sama dengan bergelombang 37 unit. Atau sama dengan bergelombang itu kan seperti ini ya. Yaitu atau dibulatkan ya menjadi 37 unit. Dan produk X2 ya, yaitu celana jeans harus diproduksi sebanyak 4,45 unit, yaitu sama dengan bergelombang itu kayak atau dibulatkan menjadi 46 unit dengan profit optimum yaitu ini ya. Profit optimumnya yaitu 16.818,18 rupiah. Nah, gitu ya. Terus di sini juga dibahas mengenai status sumber daya. Nah, untuk status sumber dayanya itu di sini tinggal kalian itu buat tabel seperti ini. Nah, yaitu di sini itu kan ada SD, N, sama S. SD itu apa sih? Ini tuh sumber daya ya. Ada sumber daya. Terus di sini ada sumber daya itu apa aja ya? Kalian isi dengan ini. Kan sumbernya itu ada desain, jahit, sama finalisasikan. Nah, ini ya. Ini. Desain, jahit, dan finalisasi. Nah, terus kalian tinggal tulis di sini ya. Nah, terus ini S2 kosong. S1 kosong. Ini untuk nilai ya. N itu nilai. S1 kosong, S2 kosong, dan S3 ini masih sisa yaitu 67,27. Kalian tulis di sini 67,27 dan di sini untuk statusnya yaitu untuk S1 habis, untuk S2 habis, dan untuk S3 itu berlebih sebanyak 67,27. Jadi nanti kesimpulannya itu kalian bisa seperti ini. Sumber daya yang bersifat habis terpakai adalah desain dan jahit. Sedangkan yang bersifat berlebih yaitu finalisasi, yaitu sebanyak 67,27 gitu ya. Dan terus untuk shadow price. Di sini kalian shadow price lihat dari sini ya. Nah, ini kan tidak ada ya. Ini 22,73 terus 40 ya. Mana di sini ya. Nah, di sini jika naik
dapat disimpulkan ya dari sana, jika naik S1 ditambah maka akan meningkatkan laba sebesar 22,73, dan jika naik 1 S2 ditambah maka laba akan meningkat sebesar 40,91. Nah, terus di sini jika naik S3 ditambah maka laba akan meningkat sebesar 0, tidak akan menambah keuntungan ya. Terus di sini juga diminta untuk mencari rentang perubahan X1 ya. Nah, untuk rentang perubahan X1 ini seperti biasa ya. Seperti tabel yang biasa, yang di atas sama. Ini tidak ada perbedaan, sama banget cara memecahkannya ya. Nah, di sini kan ini kalian tinggal ini aja, datanya ini. Datanya dari sini ya. Ini aja. Tapi kita akan menambahkan ini plus bintang. Nah, ini itu bintang itu pemisalannya saja. Kalian bisa tidak bintang, kalian bisa bulat, kalian bisa delta seperti ini, terserah kalian ya, itu opsional. Nah, di sini saya mengambil bintang. Nah, untuk di sini karena X1 150 plus bintang, X2-nya 250 dan X3-nya 75, tulis S1 0, S2 0, S3 0. Terus RHS-nya itu yang ini. Ini ya. Ini sudah. Terus ketika sudah dimasukkan RHS-nya dan ini juga semua sudah dimasukkan, kalian tinggal ini kali ini dikali 150 plus bintang kali 1 plus 50 plus bintang kali 0, jadi 150 bintang kali 0,73 dan seterusnya ya. Nah, ketika sudah seterusnya ini dan 250 juga sudah dikali ke sini ya, ke sini semuanya, dan 0 juga sudah dikali semuanya, kalian tinggal menjumlahkan saja di sini, di sisi Z. Dan X1 menghasilkan 950 plus bintang, dan X2 menghasilkan 400, X3 menghasilkan 30,5 plus 0,75 bintang, S1 menghasilkan 67,5 plus 0,4 bintang, S2 27 min 0,18 bintang, dan S3 adalah 0. Nah, setelah ini kalian tinggal kurangi saja C min Z. Nah, C min Z ini kalian tinggal kurangi saja ya. Nah, seperti ini. 150 plus bintang kurangi 950 plus bintang, jadinya itu min 800 min bintang. Nah, kalian jangan terkecoh karena ada bintangnya ya. Nah, dalam penjumlahannya kalian seperti ini aja. Misalkan ini ya, aku taruh ini. Nah, tinggal gini. 550 plus bintang, ini dalam kurungnya, terus 0,45 gitu ya. Ini kali ini dan ini kali ini. 150 kali 0,45 yaitu hasilnya 67,5, dan 150 plus bintang kali 0,45 hasilnya itu adalah 0,45 ya. Jadi sini 0,45, maaf. Nah, itu ya. Nah, gitu ya caranya ya. Kita lanjut lagi. Nah, terus ini itu 0,45 ya. Ini 45. Seperti itu. Setelah itu di sini juga jumlahin 250 kurangi 400, hasilnya min 150, 75 kurangi
30,5 plus 0,73 bintang, hasilnya min 40,45 min 0,73 bintang. Nah, terus 0 kurangi 67,5 plus 0,45 bintang, hasilnya itu min 7,5 tambah 0,45 bintang. Terus ini, karena ini 0 itu 0 ya, jadi kesininya jadi negatif, karena ini positif, dan ini juga di 0 gitu. Jadi sudah sampai sini. Ini sudah optimal ya, jadi tidak perlu dihitung kembali gitu. Nah, setelah itu E itu variabel mana yang menjadi non-basic variabel dan berapakah nilai perubahannya? Ini E. Non-basic variabel adalah S1, S2, S3 ya. Nah, karena nilai C dari S1 adalah 0, nilai Z-nya adalah 22,73, solusi akan tepat jika laba S1 meningkat tidak lebih dari $22,73. Dapat dari mana? Kita bisa lihat dari sini. Nah, ini S1 22,73 gitu ya. Sama juga ini ada 40,91 ya untuk X2-nya. Nah, sedangkan S2 nilai C-nya adalah $0, nilai Z-nya adalah $40,91. Solusi akan tepat jika laba S2 meningkat tidak lebih dari $40,91. Terus S3 nilai C-nya adalah 0. Dan jika Z-nya adalah 0, solusi tepat selama laba S3 meningkat tidak lebih dari 0, yaitu tetap ya kalau S3. Nah, terus di sini kalian tinggal menulis ini, tidak terhingga, lebih dari sama dengan, untuk S1 kurang dari sama dengan $22,73 dan seterusnya ya, seperti yang di sini. Nah, terus untuk F, rentan perubahan untuk masing-masing variabel. Nah, untuk rentan perubahan, kalian tinggal lihat dari sini ya. Nah, ini RHS-nya, tinggal turunin. Ini RHS, ini RHS, RHS. Terus S1, S2, dan S3. S1-nya didapat dari mana? Dari sini. Ya, dari sini ya. Ini semua. S2 ini. S3 ini. Jadi kalian masukin ke sini. S2, S1, S3. Nah, setelah itu kalian tinggal kalikan saja ini dan ini. Kali. Setelah dikalikan 36,36 kali 0,45 hasilnya 16,362. 45,45 kali 0 hasilnya 0. 67,27 kali 0,9 hasilnya 60,543. Sudah ya di sini. Terus begitu juga dengan ini ya. Ini kali untuk menghasilkan rasio. Nah, terus di sini bentar. Ternyata bukan kali, bagi ya, bagi. Karena untuk menghasilkan rasio itu pasti dibagi. Nah,
setelah dikalikan ya dari quantity sama S1 ini, kalian tinggal membuat kesimpulan ya, karena ini sudah dikali. Ini dan hasilnya rasio ya. Kalian dapat disimpulkan gini. Dapatkan kisaran adalah 0 kurang dari sumber daya 1 kurang dari 16,362 sumber daya 1 lebih dari sama dengan 60,543. Dan yang kedua yaitu berdasarkan rasio didapatkan kisarannya adalah min 43,0528 kurang dari sama dengan sumber daya 2 min 6,5448 dan sumber daya 2 ya. Oh, berarti ini sumber daya 1. Ya, ini sumber daya 1. Nah, yang sumber daya 2 yaitu 12,2715 ini. Gitu ya. Dan untuk yang ketiga yaitu berdasarkan rasio didapatkan kisarannya adalah 0 untuk kurang dari sumber daya S1 dan 0 kurang dari sumber daya X2 kurang dari 27,27 itu ya. Sumber daya 2 sumber daya 1 aja. Ini dulu sumber daya 1 betul. Nah, itu ya. Terus G-nya, kita cari G. Untuk G ini, jika waktu yang tersedia untuk proses desain menjadi 20 Y, Y-nya itu diganti dengan NPM ya. Berapa dampak perubahan pada fungsi tujuan Z, apakah masih optimum? Kita tinggal lihat ini. Nah, Y-nya diganti dengan NPM terakhir. Di sini saya mengambil 9, jadi Y sama dengan 9. Nah, kalian ini, untuk ini, kalian lihat dulu di sini. Ada ya? Ini. Kalian salin ke sini. Untuk ini. 0,45 ya, berarti yang ini. S1, S2, S3 salin ke sini. Ini. Dan ini untuk jamnya. Yang tadinya 200 kan ini jadi 209 saya 29 dan ini untuk S3 300 dan S2 300 S3-nya 240 ya. Nah, setelah ini kalian saja 0,45 kali 29 0 kali 29 dan 0,9 kali 29 dan juga 0,18 kali 300, 0,27 kali 300, dan min 0,64 kali 300. Terus 0 kali 240, 0 kali 240, dan 1 kali 240. Dapatkanlah hasilnya 40,05, 81, dan 234,18. Gitu ya. Dan dapat disimpulkan di sini. Artinya, dengan merubah jam desain dari 200 menjadi 209, didapatkan jumlah tas, yaitu X1, dari semula sebesar 36,36 menjadi 40,5 buah. Jumlah sepatu, yaitu X2, dari semula menjadi 45,45 menjadi 81 buah. Dan jumlah sumber daya S3 tersisa
dari semulanya 67,27 menjadi 234,18 buah dengan nilai fungsi Z yaitu 150, yaitu ini ya, 150 dari sini, dari Z-nya 150 dari awal ini ya, untuk harga 150, 250, dan 75 untuk X3. Nah, di sini tinggal masukin dan kaliin. Nah, terus didapatkanlah, setelah dijumlahkan dapatkanlah $26.257,5, yaitu meningkat 9.239,32, yaitu kalian tinggal kurangi dari sini ya. Nah, dari sini kurangi 16.000. Nah, terus setelah itu bisa juga dilihat dari shadow price untuk jam pengecatan. 200 kurangi 209 sampai dengan 9 jam, sehingga akan menambah keuntungan sebesar 9 kali $22,73, sama dengan 204,57 dolar hasilnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu ini ya. Nah, di sini kita akan melihat 3, yaitu 3 produk ya, yaitu auto electric gun, terus gas blowback, dan ini ya, gas blowback dan auto electric pistol. Nah, ini. Nah, terus setelah itu seperti biasa kalian tinggal membuat tabel informasi, dan dari data ini terbentuklah tabel informasi yaitu ABS. Untuk menghasilkan automatic electric gun kita membutuhkan 2 ABS, 4 polikarbonat, dan 1 polypropylen. Nah, terus untuk gas blowback dibutuhkan 4 ABS, 2 polikarbonat, dan 2 polypropylen. Nah, terus untuk yang automatic electric pistol dibutuhkan 5 ABS, 1 electric carbonate, dan 4 electric propylen. Nah, terus di sini lebih dari. Dikarenakan apa? Lebih dari ya, yang 80-nya itu lebih dari. Karena di sini kita bisa dilihat di sini ya. Untuk lebih dari itu ini kan, dan ini. Setidaknya, kalau kita melihat setidaknya berarti bisa lebih. Dan untuk 40 itu karena di sini sudah itu ya, sudah keduanya kayak 8 unit ABS dan 40 unit karbonat. Jadi di sini lebih dari. Berbeda halnya dengan yang 50. Yang 50 unit itu adalah ini. Untuk produksi pesanan SEAL Team adalah, jadi yang tersedia untuk produksi, berarti yang tersedia berarti kurang dari, soalnya tidak bisa lebih. Soalnya yang tersedianya cuma 50, jadi di sini kurang dari. Ini untuk ini tinggal kalian saya aja harganya, di sini saya Y-nya itu 9 lagi ya. Nah, jadi seperti ini, 390 untuk automatic electric gun, 600 untuk gun blowback,
dan 400 untuk automatic electric pistol. Terus di sini ditanyakan berapa unit soft gun yang harus dibeli agar mencapai biaya minimum. Objektifnya adalah JETMIN, ya. Kenapa JETMIN? Karena di sini diminta untuk mencapai minimum. Berarti ini minimasi karena ada minimum, ya. Nah, terus tinggal tulis di sini. Ini untuk statusnya, ya. Nah, di sini, ya. Nah, terus sudah kalian masukin constraint-nya. Terus seperti biasa, A itu di sini M, ya, bukan 0. M. Nah, ini M. Seperti biasa kalian tinggal kalikan. Ya, ini kali ini, terus semuanya. Dan rasionya itu kalian tinggal dari sini. Ini rasio. Sudah. Nah, terus setelah ini tinggal jumlahin, ya. M kali 2, 2M. M kali 4, 4M. 0, ya ini udah jangan dihitung, ya, soalnya 0 semuanya. Jadi yang dihitung cuma yang A1 sama A2-nya. Jadi 6M terus selanjutnya terus dihasilkanlah X1 6M, X2 6M, X3 6M, S1M, S2M, S3 0, A1M, dan A2M. Nah, gitu, ya. Nah, terus kenapa ini dari mana? Yang 120M. Ini juga sama. M kali 80, M kali 40. Jadi 120M. Karena ini 0 kali 50 ada 0, ya. Nah, gitu, ya. Terus C min Z. Tinggal kalian C min Z aja. C min Z-nya yaitu di sini kan 390, ya. Nah, ini itu ya, teman-teman. Nah, yaitu 390, terus ini 600, dan ini 400, ya. 390 kurangi M, jadi 390 min M, 600 kurangi min 6M, jadi 600 min 6M, 400 kurangi 6M, 400 min 6M. Di sini M, di sana dikarenakan ini min, ya, jadi min M di sininya. Jadi min M berarti 0 kurangi min M, yaitu positif M, 0 kurangi min M positif, dan 0 kurangi 0, 0, M kurangi M 0, M kurangi M 0. Jadi M 0, 0, 0. Nah, di sini sudah optimal atau optimal, ya. Dikarenakan minimasi itu optimal ketika hasilnya positif atau 0. Itu, ya. Jadi tidak perlu dicari living sama entry-nya lagi. Nah, terus jadi berdasarkan perhitungan sampai iterasi 0 diketahui entering variabel X1 sedangkan living variabel X2. Gitu, ya. Living variabelnya A2. Karena gini, ya. Ini minimasi itu, kalau yang minimasi itu ininya positif terkecil dan ininya itu positif terbesar. Jadi ini entry dan ini living, gitu, ya. Seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 5.
Nah, nomor 5 ini Y-nya saya juga ambil 9 ya. Y sama dengan 9. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 di sini sudah diketahui ya semuanya. Tinggal kalian tulis saja. Di sini aku ambil Y-nya itu 9 lagi ya. 9. Nah, di sini kalian tulis dan ininya cuma cukup ganti ambil 9 Y-nya ya. Dan ini untuk statusnya itu X1, X2, X3. Nah, untuk formulasi standar simplex atau simplex ya. Kalian tinggal tulis Z max karena di sini dimintanya untuk maksimasi ya. Nah, Z max sama dengan 200X1 tambah 190X2 tambah 150X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3. Kenapa 0S1, S2, S3? Karena kan ini adalah kurang dari semuanya. Gitu ya. Ini juga sebenarnya ada S3 dikarenakan kurang dari. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian buat statusnya yaitu X1, X2, X3 sama S1, S2, S3. Sini tambah ya. Terus kalian tinggal buat iterasi 0. Nah, iterasi 0 sama seperti tadi ya. Yang ini dikalikan. Dan ini data yang ada di semua tabel ini adalah dari sini. X1. Misalkan S1. X1-nya itu 1. 1. Ini 1 ya. 1, 1, 1. 0, 0. Tinggal RHS-nya itu yang 40, 25, sama 50. Setelah itu, setelah kita masukkan semuanya ya, kita tinggal mengkalikan. Dan setelah kita kalikan, ini sudah dikalikan ini, sudah semuanya dikalikan, jadi terdapatlah hasil X1-nya. X1-nya sama dengan 0, karena ini semua 0, pasti di Z-nya semuanya pasti 0, 0, 0, 0 sampai akhir. Nah, di sini tinggal Z kurangi C kurangi Z. C-nya 200 kurangi 0, ya 200. Itu juga yang atas, yaitu 90, 150, karena 0 semua, yaitu udah saja tulis 0, gitu ya. Terus kita lanjut ke iterasi pertama. Kalian ini sudah pasti leaving-nya, dan ini entering-nya. Ya. Dan ini karena titik potongnya di sini, jadi X1 akan menggantikan posisi X2. Kalian tulis lagi semuanya ya. Semua dari sini, kecuali yang ini ya. Isinya jangan ini di sini kalian tulis ya lagi. Nah, itu ya. Setelah itu, setelah semuanya kalian tulis kembali, kalian tinggal cari X1 baru, yaitu dengan X1 baru berasal dari S2 lama. S2 lama tulis semuanya di sini 230, di sini tulis ya S2-nya. Terus bagi pivot number. Pivot number S2 berapa? 2. Bagi 2 yaitu hasilnya ini. Ini yang akan menjadi X1 baru. Terus setelah itu kalian tulis saja di sini X1 barunya yaitu 1, 1,5, 0, 0, 0,5, 0, dan 12,5 ya. Terus kita akan mencari S1 baru ini ya. S1 baru yaitu berasal dari S1 lama. Yaitu cara mencarinya dengan cara 1, kalian tulis lagi ya ini, yang ini semuanya
Terus 1, 1, 1, 1, 0, terus kurangi S1 lama. Mana? Nah, kurangi ini. Ya, ini hasil ini. X1 baru. Itu ya, kurangi X1 baru. Iya, bener. Apa dicoret? Nah, X1 baru tinggal kurangi saja. Setelah kalian kurangi ini ya, sama X1 baru. Nah, terus kalian tinggal masukin sini. Terus kali 1. 1 dari mana? Pivot number S1. Dari sini. 1. Sudah? Setelah kali 1, semuanya terus. Dan setelah dijumlahkan, kalian taruh S1-nya di sini. Nah, terus kita cari yang S3. S3 berasal dari S3 lama. Kalian tulis lagi S3. S3 lama kan ini. Tulis kembali di sini. Tulis kembalinya. Kurangi pivot number-nya. Itu kan 0 kali 0. Sudah 0 kali 0 kali 0 kali 0. Hasilnya 0 kurangi 1 kurangi 0. 1, 2, 0, 0. Dan tulis di sini ya. Hasilnya tulis di sini. Terus selanjutnya itu tinggal C min Z. 200 kurangi 0. Ya, 200 kurangi 200, maaf, 0. 190 kurangi 300 min 110. 150 kurangi 0, 150, 0 kali 0, 0, 0 kurangi 100 min 100, 0 kurangi 0, 0, dan ini hasilnya 2500 ya, dari sini. 200 kali 12,5 hasilnya 2500. Karena ini semua yang 27,5 sama 50 dikalikan 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke iterasi kedua. Tapi di sini tentuin dulu entering sama living-nya. Ini living dan ini entering kan. Nah, terus yang akan diganti mana? Berarti yang akan diganti yaitu S3 dengan X3. Di sini kayak tadi X1 berarti X3 ya. Di sini jadi X3. Nah, seperti tadi juga setelah dijelaskan ya, ini semua seperti tadi kita akan mencarinya dan hasilnya kita akan taruh di X1 baru dari S3 lama kan. Jadi ini untuk X3 sekarang ya. Nah, ini tulis 0, 0,5, 1, 0, 0, 0,5, 25. Sudah? Terus, untuk yang S1 baru, kalian tinggal salin lagi nih. Seperti tadi ya, itunya. Jadi, 0, min 1, 0. Untuk S1 baru, 0, min 1, 0, 1, min 0,5, 0,5, dan 2,5. Dan ini untuk X1 baru, yaitu 1. Nah, ini ya, seperti tadi, yaitu X1 baru itu 1, 1,5, 0, 0, 0,5, 0, dan 12,5. Nah, terus di sini ya, kalian tinggal seperti tadi lagi. Tidak jauh beda, itu kalikan. Kali terus. Soalnya ini 0, berarti kalian hiraukan yang S1 ini, yang kolom S1 ini. Nah, terus kita lanjut saja ke X2-nya. 200 kali 1, 200. 190 kali 0, 0. Berarti 200.
200 kali 1,5 hasilnya itu ditambah 190 kali 0,5 ditambahkan hasil dari kedua ini, yaitu hasilnya adalah 395. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Jadi ini dikali ini terus dijumlahkan gitu. Dan terdapatlah hasil X3 sama dengan 190, S1 0, S2 100, S3 95, dan untuk RHS-nya yaitu 7250. Nah, teruslah di sini C min Z. Jadi 200 kurangi 200 sama 0, 190 kurangi 395 hasilnya 205, min 205 ya. 150 kurangi 190 hasilnya min 40, 0 kurangi 0 hasilnya 0, 0 kurangi 0 yaitu 0, 0 kurangi 100 yaitu min 100, 0 kurangi 95 yaitu min 95. Nah, setelah ini barulah menjadi optimal ya, tapi ini adalah optimal. Dikarenakan di sini sudah semuanya 0 dan min, jadi tidak ada yang positif ya. Setelah itu, setelah semuanya beres ya, dapat disimpulkan, jadi untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan sebaiknya memproduksi X1 sebanyak 12,5 unit dan X2 0 unit, X3 sebanyak 25 unit dengan profit maksimum sebesar 7.250 dan sumber daya yang tersisa S1 sebanyak 2,5 unit, sementara S2 dan S3 habis terpakai. Gitu ya teman-teman. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau ada kesalahan gitu ya di saya. Saya tutup saja pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.